Toko kelontong itu berdiri di ujung gang sempit, di antara rame-ramai yang catnya mengelupas dan lapak-lepak kaki lima yang lampunya berkedip. Papan kayu bertuliskan Toko Hasan sedikit miring, kaca etalase buram oleh debu dan bekas jari. Di luar tampak lampu neon kecil yang selalu menyala kuning pudar di siang hari, menyala terang di malam yang dingin. Meski letaknya terselip, toko itu tidak pernah kosong. Dari pagi buta sampai tengah malam, ada saja orang yang datang. Ibu-ibu bertopi lusuh membeli minyak goreng, tukang ojek yang menenggak kopi sachet, anak-anak yang memburu permen, pekerja pabrik yang berhenti sebentar sebelum pulang. Aku Arif tinggal 2 rumah dari sana. Sudah bertahan-tahan, aku memperhatikan ritme hidup di gang itu. Tiap pagi suara pintu toko berderit seperti alarm. Tiap senja ada rentetan gelas plastik yang diletakkan di meja sebagai pertanda. Dan tiap malam ada bisik-bisik yang tak pernah kuhiraukan. Sampai sebuah malam, ketika hal yang tak masuk akal muncul di layar. Kecil berwarna hitam putih, bayangan tanpa wajah sedang memilih barang di rak. Kisah ini dimulai pada suatu sore hujan tipis. Aku baru pulang dari kerja ketika kulihat Pak Hasan duduk termenung di bangku rotan depan tokonya. Wajahnya kurus, matanya cekung seperti kebanyakan pemilik toko kelontong yang hidupnya selalu dikelilingi piutang dan hutang. Namun entah sejak kapan, di wajahnya ada sesuatu yang lain. Kelelahan yang bukan karena kerja, melainkan karena beban lain yang tak pernah ia ungkapkan. "Habis apa, Pak?" tanyaku. Lebih karena sopan daripada penasaran. Pak Hasan meneguk kopi sachet dan mengembuskan asap yang tak terlihat. "Ada sesuatu di CCTV," katanya pelan. Suaranya seperti menyusun kata yang lama ditahan. "Kau pernah lihat sendiri, Rif?" Aku mulai takut. "Takut apa, Pak? CCTV kan sering kepencet. Sinyal jelek." Aku mencoba menjelaskan hal biasa. "Ea Menglun, ini bukan sinyal. Lihat sendiri." Ia masuk ke dalam toko, mengangkat penutup kotak monitor yang selalu di pojok rak rokok. Layar kecil itu menampilkan rekaman hari-hari sebelumnya. Kita menonton bersama kulit. Tanganku menjadi dingin ketika melihatnya. Rekaman malam pertama yang diputar. Jam menunjukkan jam 0:13. Lampu toko redup, pintu terbuka, dan seorang pengunjung masuk. Bukan pengunjung biasa itu, hanya tubuh tinggi, rapi bergerak seperti manusia, membawa tas belanja. Namun, yang membuatku merinding, wajahnya kosong, seperti permukaan cermin yang diselimuti kabut. Kamera menangkap ia menelusuri rak, memilih kopi sachet, menaruhnya di meja, lalu mengulurkan tangan untuk membayar. Tangan itu, walau tampak seperti tangan manusia, tidak memegang uang. Ia melewati udara, dan bunyi-bunyi koin di kasir terdengar saja, seperti rekaman lama yang diputar ulang. Yang aneh, kamera menyorot kas kecil di meja uang receh ada di sana, tapi tak pernah terlihat tangan menggenggamnya. Saat pengunjung itu pergi, tas belanjanya ringan, hanya ada bunyi plastik yang berkedut, seolah ada angin di dalamnya. Begitu pengunjung keluar, kamera tetap merekam. Rak yang tadi disentuh tampak rapi, tapi beberapa bungkus rokok yang seharusnya ada berubah posisi, dan ada bekas sidik halus di meja pembayaran yang tak berbentuk wajah, hanya seperti dahi yang menekan kaca. Aku menahan napas. Pak Hasan menatap layar seperti menatap seseorang yang sudah lama ia kenal, namun bukan manusia. "Semua malam begitu," katanya. "Kadang 2, kadang lebih. Mereka datang, belanja, bayar, lalu pergi. Tapi catatan kas malam itu selalu berbeda. Uang kita bertambah, Rif. Tapi ada yang aneh. Barang-barang tertentu hilang. Tidak semua. Kadang kue, kadang 1 bungkus susu. Sejenis pertukaran." Cerita ini segera menyebar. Tetangga berdatangan, ibu-ibu, tukang parkir, tenaga kebersihan, semua
ingin melihat video itu. Ada yang berbisik tentang pesugihan. Ada pula yang bilang itu sekadar halusinasi atau efek kamera. Namun semakin banyak yang melihat, semakin banyak pula cerita lama bermunculan. Saya dulu lihat Pak Hasan sering pergi malam ke makam Jengkol, kata Bu Siti, pemilik warung sate di seberang gang. Kabarnya ada orang tua yang datang menuntut sesuatu. Bahasa kampung, ya pokoknya ada jual beli yang tak wajar. Jual beli macam apa? Tanya seorang laki-laki berjaket lusuh. Pesugihan, jawabnya singkat. Seketika bisik-bisik berubah intonasi. Penasaran berubah degup. Malam berikutnya, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus kembali pada rekaman itu wajah kosong. Cara berjalan, bunyi kasir. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Kutunggu sampai toko sepi. Kulihat pintu sedikit terbuka. Lampu neon menandakan masih ada. Aku menyelinap masuk, pura-pura menaruh sesuatu yang kubeli. Di dalam, bau rokok dan parfum campur jadi satu. Di pojok, monitor CCTV menyala. Kulihat rekaman hari itu dan hari-hari sebelumnya. Semakin lama menonton, semakin jelas pola di sana. Mereka tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Mereka datang saat malam larut. Tidak pernah berbicara, membeli hal-hal yang tampak acak, dan selalu membayar tanpa uang terlihat. Kadang kasir otomatis menunjukkan kenaikan angka di layar, sekilas seperti saldo yang bertambah oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku menyalakan senter dan berjalan ke rak yang sering disentuh. Ada jejak lembab, seperti kabut yang menempel pada kayu. Bila ku usap dengan kain, kain itu basah, tapi tidak berbau. Ada sesuatu yang menempel, bukan debu, bukan keringat, sesuatu yang kasar, tetapi tak berwarna. Kepalaku berdecit. Di bawah meja ada sebuah kotak kecil, yang terselip kotak itu tidak pernah kulihat sebelumnya. Isinya selembar kertas lusuh, terlipat rapi. Kutarik perlahan. Tulisan tangan itu pudar, tetapi masih terbaca. Uang sudah ada. Jangan pernah tunjukkan wajah kepada yang lain. Mereka membayar, kamu hidup. Bayar balik bila sudah tidak kuat. Tak ada tanda tangan, hanya noda merah seperti lumut di salah satu sudut. Aku menutup kotak itu cepat-cepat. Ada rasa mual di perutku. Seorang pelanggan mungkin membayar dengan sesuatu yang bukan uang, pikirku. Sesuatu yang mungkin menuntut imbalan lain. Pesugihan. Keesokan harinya, desas-desus semakin liar. Orang-orang menuduh dengan nada setengah bercanda bahwa siapa saja yang berani datang ke toko setelah jam 11 akan dibawa oleh bayangan. Seorang anak remaja bilang ia pernah kehilangan anting di rumah setelah pulang dari toko, padahal ia yakin tidak pernah melepasnya. Seorang tukang ojek mendadak kaya. Ia mulai punya uang tunai lebih banyak dari biasanya, tapi matanya berubah dingin. Semua hal itu membentuk pola yang menakutkan. Tetapi ada satu hal yang membuatku tidak bisa berhenti. Wajah-wajah para pelaku pesugihan. Karena rumor itu, beberapa orang tua di gang mulai mengingat kejadian lama masa ketika toko itu belum ramai. Ketika Pak Hasan masih tampak muda dan rendah hati. Beberapa mengatakan mereka pernah melihat lelaki asing masuk ke komputer toko seseorang yang duduk 2 dekade lalu di kursi yang sekarang ditempati Pak Hasan. Dan setelah itu, toko seakan diberkahi. Listrik terus menyala, kas bertambah, dan rumah di gang ramai dihuni orang-orang yang tadinya susah. Aku memutuskan mendatangi orang-orang yang lebih tua. Pak RT, mantan karyawan toko, dan Bu Wulan, sepupu jauh Pak Hasan, yang tinggal di kampung. Mereka berbicara perlahan-lahan, menguntai cerita yang sudah lama terkubur. Memang ada ritual, Arif, kata Pak RT yang suaranya serak. Dulu ada pertemuan, sebuah tawar-menawar. Entah mereka memanggil apa, jin atau roh yang lapar. Kalau kau mau hidup muda, kau harus bayar. Dan bayarnya bukan selalu uang. Kadang nyawa, kadang anak cucu,
kadang tenang. Orang-orang di sini takut menyebutnya. Ia menatapku dan seolah menimbang apakah harus berkata lebih jauh. Kalau Pak Hasan pernah membuat perjanjian, itu mungkin lama sekali. Tapi perjanjian itu seperti utang. Utang akan menagih. Aku merasa ada lubang besar di dadaku. Perjanjian, utang yang menagih. Aku ingat selembar kertas lusuh tadi. Apa maksud bayar balik bila sudah tidak kuat? Siapa yang menagih? Dan bagaimana cara menagihnya? Hari itu, malam semakin pekat. Suasana di gang berbeda. Orang-orang menutup jendela lebih awal. Anak-anak dihentikan bermain. Lampu jalan berkedip, menimbulkan biang-biang panjang. Aku berjalan sambil menatap keheningan menuju toko. Langkahku lambat, dan ketika kulihat ke dalam, lampu neon di etalase berkedip 2 kali lalu padam. Pintu terlihat tertutup rapat, tapi terdengar dari dalam suara laci yang dibuka, suara koin, suara plastik bergesek. Bunyi-bunyi itu seperti rekaman yang datang dari masa lalu. Aku berdiri di depan kaca etalase, mencoba menatap ke dalam. Di balik kaca ada bayangan bergerak, bukan hanya satu tapi beberapa. Mereka seperti memenuhi ruangan, bergerak perlahan, menyusuri rak, berhenti di rak biskuit, membuka bungkus, lalu meletakkannya di kantong. Salah satu bayangan menoleh atau setidaknya kepalanya berputar ke arah kaca lalu. Ia datang menghampiri kaca. Di layar monitor yang kita lihat beberapa hari lalu, ia tidak pernah menatap kamera. Namun di sini, di depanku, bayangan itu seperti ingin berkomunikasi. Tiba-tiba, dari dalam toko, terdengar langkah kaki cepat. Pintu terbuka. Cahaya menyapu tubuhku, membuatku terpental cari-cari alasan. Itu kau, Rif. Lagi lihat-lihat. Suara Pak Hasan terdengar. Dia memegang sebuah plastik belanja yang berat. Di wajahnya ada sesuatu yang berbeda, campuran lega dan takut. Mereka datang lebih ramai malam ini. Ada banyak, jawabku. Suaraku terdengar kecil. Ia menghela napas panjang. Dulu aku pikir bisa mengendalikan. Mereka membayar dan kami hidup. Keluarga hidup, utang lunas. Tapi sekarang mereka mulai minta lebih. Aku mulai melihatnya di rumah. Anak cucuku mimpi buruk. Istriku selalu murung. Dan kadang aku mendengar suara bernyanyi di malam hari, seperti janji yang mengikat. Aku menatapnya. Kenapa kau tidak menghentikan, Pak? Tarik uang itu. Tutup toko. Pak Hasan menggeleng pelan. Kalau aku tutup, apa yang akan terjadi pada orang-orang yang menggantungkan hidupnya di sini? Ada banyak yang kerja karena toko. Kalau aku berhenti, mereka yang menderita. Mereka sudah makan dari sini. Matanya berkaca. Dan selain itu, aku takut mereka menagih dengan cara yang lain. Di luar, angin membawa bau tanah basah. Dari ujung gang, terdengar seruling rokok yang ditarik oleh seseorang yang menunggu di bawah lampu. Di sana, di tengah malam, sebuah bentuk hadir yang menolak dijelaskan sesuatu yang dihadirkan oleh kehendak manusia sendiri. Bab pertama ini harus berakhir dengan sebuah bisik. Di malam yang aku pikir paling sunyi, ketika aku pulang, kulihat sebuah bekas jejak di trotoar rumahku. Jejak itu bukan seperti tapak sepatu. Ia seperti noda basah panjang, seperti bekas tangan yang menggesek. Dan di atasnya tersalis kata kota yang dituliskan dengan sesuatu yang bukan tinta. Kau sudah melihat. Sekarang giliranmu tahu. Aku berhenti. Jantung berdetak terlalu cepat. Angin malam mengusap wajahku. Namun di dalamnya ada bau yang tak ku mengerti. Bau uang, tanah, dan sesuatu yang dingin seperti ruang bawah tanah. Aku tahu, di balik bisik itu ada janji yang telah lama dibuat di tempot-tempot yang kotor dan sunyi. Dan janji itu seperti utang, tidak pernah hilang begitu saja. Di kamar, lampu menyala. Setelah menutup pintu,
Aku memeriksa ponsel. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Namun ketika mataku menoleh ke meja belajarku, ada satu bungkus kopi sase yang tidak kulihat sebelumnya. Satu sase, merek yang sama yang sering dibeli oleh bayangan di toko. Aku tidak tahu siapa yang meletakkannya di sana. Namun aku tahu satu hal. Kehidupan di gang kecil ini baru saja berubah. Toko kelontong itu tidak lagi sekadar tempat transaksi biasa. Di balik bunyi pintu yang menutup, ada sesuatu yang berbisik dan menghitung. Dan dalam bisikan itu tertulis satu hal yang pasti. Harga selalu harus dibayar. Lampu padam. Di luar, di gang yang sepi, bayangan tanpa wajah terus menunggu di balik rak, menanti pembeli yang akan datang, pemilih, pembayar, atau yang akan dibawa. Malam itu, gang kecil tempat toko kelontong Pak Hasan berdiri terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, tapi membawa suara yang aneh, seperti bisikan samar yang tidak jelas dari arah toko. Aku mencoba menenangkan diri setelah kejadian semalam, tapi rasa takut itu terus menempel seperti bayangan yang enggan pergi. Kopi sachet yang kutemukan di meja masih ada, belum tersentuh. Setiap kali aku menatap bungkusnya, jantungku berdetak lebih cepat. Di bagian belakang kemasan, ada noda gelap yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bukan bekas air, bukan minyak lebih mirip bercak darah yang sudah kering. Aku ingin membuangnya, tapi entah kenapa tangan ini tidak bisa. Ada sesuatu dalam diriku yang menahan, seolah benda kecil itu punya pengaruh aneh. Keesokan harinya, suasana gang menjadi aneh. Toko kelontong tetap buka seperti biasa, tapi kali ini tak seramai biasanya. Orang-orang mulai enggan datang malam-malam. Hanya beberapa pelanggan yang berani, itu pun dengan langkah tergesa dan tatapan waspada. Namun sore itu, ada satu hal yang mengusikku. Pak Hasan tidak tampak di depan toko. Biasanya ia duduk di kursi rotan sambil menghitung uang atau merokok. Tapi hari itu, kursinya kosong. Di meja kasir, hanya ada seorang pemuda bernama Raffi, karyawan barunya. Raffi tersenyum waktu melihatku. Pak Hasan lagi sakit, Mas Arif, katanya nggak bisa tidur semalaman. Jadi saya disuruh jaga. Aku mengangguk, tapi pandanganku tak lepas dari wajahnya. Ada gurat kelelahan di matanya, dan kulit tangannya terlihat pucat. Ngomong-ngomong, Mas, katanya pelan sambil menatap ke arah CCTV di pojok. Tadi malam ada yang aneh lagi. Aku menatapnya serius. Aneh? Gimana? Raffi menelan ludah. Saya lihat di monitor itu ada pelanggan datang jam 12 lewat sedikit. Cuma bayangan aja, nggak ada wajahnya. Tapi kali ini dia nggak belanja seperti biasa. Dia cuma berdiri di depan kasir sambil ngetuk-ngetuk meja. Saya pikir itu error kamera, tapi waktu pagi meja itu, ia berhenti. Meja itu kenapa? Desakku. Raffi menarik napas panjang. Ada bekas tangan, tapi bukan tangan manusia. Jari-jarinya panjang dan kayak basah. Di sebelahnya ada koin 100 rupiah tapi dingin banget. Padahal bukan logam es. Aku merinding. Bayangan tanpa wajah itu kembali lagi. Tapi kenapa sekarang berbeda? Malamnya aku memberanikan diri untuk datang lagi. Toko sudah tutup, tapi lampu di dalam masih menyala redup. Aku mengetuk kaca beberapa kali, dan akhirnya Pak Hasan muncul dari balik tirai dengan wajah pucat dan mata sembab. Masuk, Rif, katanya pelan. Aku gak sanggup lagi sendiri. Di dalam toko, udara terasa berat dan pengap. Bau dupa semar-semar menyengat. Kulihat tumpukan uang receh dan beberapa lembar uang lusuh yang menempel seperti habis terkena air. Pak Hasan menyalakan satu-satunya CCTV monitor, lalu menunjuk ke layar. Lihat ini. Lihat ini. Rekaman itu menampilkan dirinya sendiri, duduk di kursi kasir, menatap kosong ke depan. Lalu pintu toko terbuka sendiri.
dan bayangan masuk. Bayangan itu tidak langsung gerak, tapi mendekat ke kasir dan berdiri di depan Pak Hasan. Di rekaman itu, tubuh Pak Hasan terlihat kaku. Mulutnya bergerak, seperti berbicara dengan sesuatu, tapi tak ada suara. Setelah itu, bayangan itu meletakkan sesuatu di meja tapi bukan uang. Tampak seperti benda kecil hitam, berdenyut pelan, seperti jantung. Setelah itu, aku gak ingat apa-apa, kata Pak Hasan lirih. Tapi waktu pagi, benda itu hilang, dan uang di kasir bertambah. Aku menatapnya tak percaya. Pak, itu sudah gak normal. Itu bukan pelanggan. Itu sesuatu yang lain. Ia menatapku dengan pandangan kosong. Aku tahu, tapi kalau aku berhenti, mereka marah. Pernah aku coba tutup sehari, Rif. Malamnya, toko ini diketuk dari luar tanpa henti. CCTV rusak semua. Paginya, 2 rak barang jatuh sendiri. Dan lihat ini, ia menggulung lengan bajunya. Di sana, kulitnya penuh dengan bekas lebam, seperti dicengkeram tangan. Bentuknya panjang, tidak seperti jari manusia. Setiap kali aku nolak, mereka datang. Katanya gemetar. Dan setiap kali mereka datang, ada yang hilang dari hidupku. Minggu lalu, anakku pulang kampung. Katanya mau bantu toko. Sekarang dia nggak bisa dihubungi. Aku dan kemarin malam aku lihat bayangan di CCTV itu membawa tas milik anakku. Darahku serasa berhenti mengalir. Beberapa hari kemudian, gang kecil kami mulai terasa berbeda. Ada suara aneh setiap malam, seperti langkah kaki yang berputar-putar di depan toko. Kadang suara itu disertai bisikan kecil, kadang bunyi plastik bergesek. Tetangga mulai mengeluh, tapi tak ada yang berani protes. Sampai akhirnya, malam ketiga setelah itu, Raffi ditemukan pingsan di depan toko. Tubuhnya dingin, bibirnya membiru. Katanya, ia mendengar suara pelanggan memanggil dari luar saat toko sudah tutup. Saat ia buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi begitu menoleh gerak, semua bungkus mie instan di sana jatuh bersamaan. Raffi mencoba lari, tapi merasa kakinya ditarik dari bawah meja kasir. Waktu ia sadar, sudah pagi, dan Pak Hasan menemukannya dengan wajah ketakutan. Di lantai tempat Raffi jatuh, ada tulisan samar seperti diukir dengan kuku. 1 sudah dibayar, 2 lagi menunggu. Malam berikutnya, aku tidak tahan lagi. Aku memutuskan untuk menemui Pak Hasan dan memaksanya menutup toko itu untuk selamanya. Aku datang pukul 11 malam. Hujan gerimis turun, udara lembab. Tapi saat aku sampai di depan toko, pintunya terbuka setengah. Lampu di dalam berkedip. Pak Hasan, tidak ada jawaban. Aku masuk pelan. Bau dupa makin kuat, bercampur bau anyir seperti darah basi. Di meja kasir, layar CCTV masih menyala. Di salah satu kamera terlihat Pak Hasan sedang berdiri di tengah toko, tapi tubuh aslinya tidak ada di sana. Aku memandangi layar itu lama. Kamera lain menunjukkan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di luar toko, tepat di depan pintu tempat aku berdiri, tampak sosok tanpa wajah sedang menatap ke arah kamera. Wajahnya hanya kabut kelabu yang berputar, dan di tangannya ada kantong plastik hitam meneteskan sesuatu yang gelap. Aku langsung menoleh ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi lantai basah oleh sesuatu yang pekat. Aku mundur perlahan, dan di saat itulah aku mendengar suara dari arah gudang kecil di belakang toko. Suara seseorang menangis pelan. Aku mendekat. Pintu gudang terbuka setengah, dan di dalam tampak punggung seseorang duduk membelakangi cahaya. Pak Hasan, panggilku pelan. Orang itu menoleh perlahan, dan untuk sesaat aku berharap aku tidak pernah datang malam itu. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Matanya hitam legam, kulitnya pucat seperti lilin yang meleleh.
Tapi aku masih bisa mengenali. Itu memang Pak Hasan. Rif, suaranya parau, pelan, seperti datang dari jauh. Mereka sudah di sini. Aku nggak bisa keluar. Aku sudah bayar terlalu banyak. Tubuhnya bergetar, dan dari balik punggungnya muncul tanggan-tanggan hitam berasap, mencengkeram tubuhnya perlahan. Menariknya ke kegelapan di pojok ruangan. Aku berteriak dan berlari keluar secepat yang bisa. Tapi sebelum aku sempat melewati pintu, semua lampu toko padam bersamaan. Di layar CCTV yang terakhir kulihat, sosok tanpa wajah itu berdiri di kasir sambil mengangkat kantong hitamnya. Dari dalam kantong itu menetes sesuatu yang gelap, dan layar tiba-tiba mati total. Keesokan paginya, toko kelontong itu sudah ditutup dengan papan kayu. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Pak Hasan tidak pernah terlihat lagi. Orang-orang hanya berkata, mungkin ia pulang ke kampung. Tapi aku tahu tidak ada yang pulang malam itu. Yang lebih menyeramkan, setiap malam sekitar pukul 12, terdengar bunyi pintu toko berderit dari balik papan itu. Seolah ada seseorang yang masih datang untuk berbelanja dan Pak Haji Todi. Waktu aku lewat untuk pergi kerja, kulihat sesuatu terselip di bawah papan toko yang tertutup rapat itu. Sebuah bungkus kopi sachet dengan bercak merah di ujungnya persis seperti yang kutemukan di meja dulu. Aku tak berani menyentuhnya. Tapi di balik rasa takut itu, ada perasaan yang jauh lebih menakutkan. Seolah ada mata yang mengawasi dari dalam toko, menunggu seseorang membuka pintu lagi. Malam ini, aku mendengar bisikan dari arah sana. Pelan, tapi jelas. Kau belum membayar, Arif. Aku menatap jendela. Angin malam berhembus masuk, membawa aroma tanah basah dan bau dupa terbakar. Dan entah kenapa, di atas meja tempat kopi sachet itu dulu diletakkan, kini ada satu lagi, masih hangat, masih basah, dan kali ini bungkusnya bertuliskan namaku. Sudah seminggu sejak toko kelontong Pak Hasan ditutup dengan papan kayu, tapi ketenangan yang kuharapkan tidak pernah datang. Malam demi malam, gang kecil ini justru terasa semakin mencekam. Lampu jalan di depan toko sering mati tiba-tiba. Anjing-anjing di sekitar situ menggonggong ke arah yang sama setiap tengah malam. Dan kadang-kadang bau dupa terbakar muncul begitu saja dari balik papan toko yang tertutup rapat itu. Setiap kali aku melewati sana, aku bisa merasakan sesuatu yang menatap dari balik celah papan, seperti ada mata yang tersembunyi, mengintip dari dunia lain. Aku mencoba mengabaikannya, tapi sejak malam terakhir aku melihat Pak Hasan ditelan bayangan di gudang, hidupku tak lagi sama. Aku tak bisa tidur nyenyak. Di kamar, sering ku dengar suara koin jatuh, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan yang paling mengganggu CCTV, di rumahku tiba-tiba hidup sendiri. Awalnya aku pikir hanya error listrik biasa, tapi suatu malam, pukul 1:20, monitor CCTV di ruang tamu menyala dengan suara klik kecil. Layar menampilkan halaman depan. Rumahku gelap, kosong. Namun beberapa detik kemudian, tampak bayangan berjalan pelan melintasi halaman. Bayangan itu tinggi, tanpa wajah, dan gerakannya lambat seperti melayang. Aku terpaku. Itu bukan pantulan, bukan juga manusia. Layar berkedip sebentar, lalu memperlihatkan sesuatu yang membuat tenggorokanku kering. Di meja teras, ada satu bungkus kopi sachet yang sama seperti dulu bercak merah. Di ujungnya, aku langsung keluar. Tapi begitu pintuku buka, teras kosong. Tak ada apa-apa di sana, kecuali angin malam yang dingin menusuk tulang. Kupaksa menenangkan diri. Tapi waktu aku kembali ke dalam rumah, CCTV masih menyala. Hanya kali ini yang terlihat bukan halaman depan, melainkan bagian dalam toko kelontong Pak Hasan. Rak-rak berdebu, lampu menggantung berayun pelan, dan di meja kasir
Monitor CCTV-nya juga menyala seolah-olah kamera dari toko itu dan rumahku saling terhubung. Di layar itu, aku melihat seseorang berdiri di balik kasir. Sosoknya mirip Pak Hasan, tapi wajahnya kini berubah. Matanya gelap, dan di sekitar tubuhnya melayang bayangan hitam yang bergerak seperti asap. Ia menatap ke arah kamera, dan entah kenapa, aku merasa ia melihat langsung ke arahku. Aku mematikan listrik seketika, tapi monitor itu tetap hidup. Layar menampilkan huruf-huruf samar, seperti pesan yang muncul dari gangguan sinyal. Toko masih buka. Ada yang harus bayar. Kamu. Setelah itu, layar mendadak hitam. Keesokan paginya, aku memutuskan mencari tahu. Aku tahu ada satu orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang Pak Hasan. Dan toko itu Bu Wulan, sepupunya yang tinggal di kampung. Aku berangkat pagi-pagi, menempuh perjalanan 2 jam menuju desa tempatnya tinggal. Rumah Bu Wulan berdiri di ujung sawah, sunyi dan agak tua. Begitu melihatku datang, perempuan itu menatapku lama, seperti sudah tahu untuk apa aku datang. "Kau dari gang belakang ya?" katanya dengan suara berat. "Dari toko Hasan." Aku mengangguk. Ia menarik napas panjang dan menunduk. "Jadi mereka sudah datang ke kamu juga?" Mereka. Maksudnya, siapa? Bu Wulan duduk, lalu membuka sebuah kotak kayu kecil dari bawah meja. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua yang sudah menguning dan sebuah foto lama foto Pak Hasan muda berdiri di depan toko yang baru dibangun. Tapi di belakangnya ada bayangan gelap samar di jendela, tinggi, tanpa wajah. "Hasan dulu orang susah," katanya. "Dia nekat pinjam uang ke sana-sini buat buka toko, tapi semua gagal. Lalu malam Jumat Kliwon, dia datang ke tempat ini, ke kuburan tua di pinggir desa. Katanya ada orang yang bisa bantu orang tua berpakaian hitam. Dari situlah semua dimulai." Aku menelan ludah. "Jadi itu benar?" Bu Wulan mengangguk. "Tapi bukan pesugihan biasa. Mereka bukan jin penolong, Rif. Mereka penagih. Mereka bukan memberi rezeki, tapi membeli waktu hidup seseorang. Setiap uang yang masuk ke toko, setiap barang yang terjual, itu bukan untung. Itu hitungan utang yang harus dibayar dengan nyawa." Aku diam. Suhu udara tiba-tiba terasa lebih dingin kalau seseorang sudah ikut campur, apalagi melihat mereka lewat CCTV. Katanya pelan sambil menatapku, "Maka mereka akan menagih juga padamu." Aku mematung. "Caranya cuma satu," lanjut Bu Wulan. "Matikan semua kamera. Jangan lihat mereka. Kalau kau menatap bayangan itu lagi lewat layar, mereka akan tahu di mana kamu berada." Malamnya, aku pulang dengan pikiran kacau. Setibanya di rumah, aku langsung mencabut semua kabel CCTV dan menutup monitor dengan kain hitam. Namun sekitar pukul 12 malam, aku terbangun. Ada suara dari ruang tamu bunyi klik, seperti saklar dinyalakan. Aku tahu suara itu suara monitor CCTV. Aku berjalan pelan, napas berat, dada berdebar. Ketika aku sampai di depan ruang tamu, kulihat kain hitam penutup monitor sudah jatuh ke lantai. Layarnya menyala terang, menampilkan toko kelontong itu lagi. Tapi kali ini bukan seperti rekaman lama. Kamera bergerak pelan, seperti seseorang memegangnya dari dalam toko. Rak-rak sudah kosong, lantai berlumur air hitam. Di meja kasir ada sesuatu yang bergerak. Kamera mendekat, dan aku bisa melihatnya. Jelas itu wajahku sendiri, sedang berdiri di depan meja kasir, menatap kamera dengan mata kosong. Aku menjatuhkan remote yang kugenggam. Dalam sekejap, lampu rumah padam. Hanya cahaya dari layar CCTV yang menerangi ruangan. Di layar, sosok aku itu mulai tersenyum, dan di tangannya terlihat satu bungkus kopi sachet. "Kau sudah di dalam,"
Suara serak itu terdengar samar dari speaker. Sekarang giliranmu melayani. Monitor tiba-tiba bergetar hebat, lalu layar menampilkan pemandangan dari ruang tamuku sendiri. Aku bisa melihat diriku yang nyata berdiri di depan layar, menatap ke arah kamera. Tapi di belakangku, di layar itu, ada bayangan tinggi tanpa wajah yang perlahan mendekat. Aku menoleh, tak ada apa-apa. Tapi saat aku menatap layar lagi, sosok itu sudah tepat di belakangku. Begitu dekat, hingga seolah napasnya terasa di tengkuk. Layar CCTV bergetar dan gambar menjadi rusak. Namun sebelum mati total, aku sempat melihat satu hal terakhir. Wajahku di layar berubah menjadi bayangan gelap tanpa mata. Tanpa mulut tanya kabut pekat yang berdenyut seperti hidup. Pagi harinya, warga menemukan rumahku dalam keadaan terbuka. Semua perabot masih utuh, tapi monitor CCTV menampilkan gambar statis toko kelontong Pak Hasan, padahal semua kabelnya sudah dicabut. Di layar itu, ada sosok baru yang berdiri di balik kasir. Tubuhnya mengenakan pakaian yang sama denganku. Dan di mejanya, ada papan nama kecil bertuliskan Arif, penjaga malam. Sejak hari itu, orang-orang di gang kembali mendengar suara kasir berbunyi tiap tengah malam. Rak-rak di dalam toko yang seharusnya kosong, entah bagaimana selalu terisi penuh setiap pagi. Dan jika seseorang lewat persis jam 12:15, mereka bisa melihat cahaya samar dari balik celah papan toko. Kadang tampak bayangan seseorang berdiri di balik kaca, menatap keluar dengan senyum samar yang beku. Katanya, kalau kau cukup berani untuk mendekat dan mengintip, kamu akan melihat wajah pegawai barunya. Dan kalau kamu menatap cukup lama, bayangan itu akan menoleh langsung ke arahmu. Hujan turun sejak sore, deras sekali, sampai air di jalan gang kecil itu meluap, menutupi separuh kaki. Udara terasa dingin menusuk, langit gelap pekat tanpa satu pun kilat. Biasanya, pada jam-jam seperti itu, orang-orang enggan keluar rumah. Tapi entah kenapa, toko kelontong Busari tetap terbuka. Lampu kuning redup di dalamnya masih menyala, dan suara televisi kecil di atas rak masih bergema lirih, menyiarkan acara berita yang hampir tak terdengar karena deru hujan. Busari duduk di belakang meja kasir. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab, belum tidur sejak semalam. Rasa gelisahnya makin menjadi sejak kejadian semalam, saat ia menemukan bayangan tanpa wajah di layar. CCTV sedang membeli minyak goreng dan gula pasir. Sejak saat itu, setiap kali ada suara bel toko berbunyi, kring, kring, jantungnya selalu berdetak lebih cepat dari biasanya. Namun malam itu berbeda. Bel toko berbunyi lagi. Kring, kring. Busari menoleh cepat. Tidak ada siapapun di pintu. Hanya tirai plastik yang bergoyang. Pelan ditiup angin dingin yang masuk bersamaan dengan aroma tanah basah. Ia berdiri, melangkah perlahan ke arah depan, matanya mengawasi setiap sudut. Siapa di sana? Serunya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya bunyi hujan yang makin deras. Busari kembali duduk, mencoba menenangkan diri, tapi belum sempat menarik napas panjang, bel toko itu kembali berbunyi pelan, seperti ditekan oleh tangan yang lembab. Kring-kring. Ia kali ini, di balik tirai plastik pintu, tampak siluet seseorang berdiri diam. Tubuhnya tinggi, sedikit bungkuk. Di tangannya tampak payung hitam yang meneteskan air. Tapi air itu tidak jatuh ke lantai, menetes, lalu menghilang di udara seolah tidak pernah ada. Busari terdiam. Tubuhnya kaku. Orang itu melangkah masuk perlahan, meninggalkan jejak air yang cepat menguap. Wajahnya tidak jelas, tertutup bayangan, tapi Busari bisa melihat sesuatu yang aneh di bawah kakinya. Tidak tampak bayangan sama sekali. Bisa, saya bantu, Pak.
Suara Busari nyaris tak terdengar. Orang itu tak menjawab. Ia berjalan ke rak bagian tengah, mengambil sebungkus sabun, sebotol minyak goreng, dan satu bungkus rokok. Gerakannya lambat, tapi mantap, seperti sudah hafal letak semua barang. Busari menelan ludah. "Pap, sering ke sini?" "Ya," tanyanya, mencoba terdengar ramah. Lelaki itu berhenti. Perlahan, ia menoleh. Dan di saat itulah, Busari nyaris menjerit karena wajah itu. Tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya mulut. Hanya kulit pucat yang halus dan kosong, seperti topeng lilin. Barang-barang yang ia pegang terjatuh satu persatu. Tapi anehnya, tidak terdengar suara benturan apapun. Sabun, minyak, rokok, semuanya jatuh, lalu menghilang begitu saja sebelum menyentuh lantai. Busari mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. "Anda siapa?" Suaranya serak. Lelaki tanpa wajah itu hanya berdiri diam. Lalu ia mengangkat tangannya yang kurus dan pucat, menunjuk ke arah meja kasir. Di sana, uang 1000-1000-an tergeletak lembab, kotor, dan berlumut. Busari mendekat perlahan, menatap uang itu. Bau busuk tercium tajam, seperti bau mayat yang sudah lama dikubur. Ia menutup hidung, tapi rasa ingin tahu menuntunnya untuk melihat CCTV di monitor kecil di sebelah meja kasir. Ia menekan tombol rewind. Gambar bergerak mundur, memperlihatkan kejadian beberapa detik sebelumnya. Tapi yang terlihat di layar membuat darahnya berkurak. Toko terlihat kosong. Tidak ada siapapun yang masuk. Tidak ada bayangan, tidak ada orang yang membeli. Namun, uang itu tetap muncul di meja kasir begitu saja. Busari menatap uang itu lagi. Kali ini, huruf-huruf samar mulai muncul di permukaannya, seperti ditulis dengan darah. Tulisan itu berbunyi, "Janjimu belum lunas." Detik berikutnya, lampu toko berkedip-kedip, televisi mati, dan pintu depan menutup dengan keras, seolah dihantam angin kencang. Suara langkah kaki terdengar dari arah rak bagian belakang, cepat, berat, dan berulang. Busari memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku sudah bayar semuanya. Jangan ganggu aku lagi." Tapi suara itu semakin dekat, diikuti dengan aroma tanah basah bercampur darah yang semakin menyengat. Saat ia membuka mata, bayangan tanpa wajah itu sudah berdiri tepat di depan meja kasir, mengulurkan tangannya yang pucat, menunjuk dada Busari, lalu berbisik dengan suara parau suara yang seolah berasal dari perut bumi. "Belum waktumu berhenti menjual, Sari." Lalu semua lampu padam. Yang tersisa hanyalah suara hujan, bel toko yang terus berbunyi sendiri, dan uang berlumut di atas meja yang kini mulai berasap pelan seperti terbakar dari dalam. Dan sejak malam itu, toko kelontong Busari tidak pernah benar-benar tutup. Bahkan saat pagi tiba, saat warga lain melintas, pintunya selalu terbuka sedikit. Dan kalau kau berani menengok ke dalam, kadang-kadang kau bisa melihat bayangan seseorang sedang memilih barang di rak meski. Tak ada satupun pembeli di sana. Malam menjelang ketika aku kembali ke rumah. Bulan, langit berat, seolah menunggu sesuatu. Di dalam ruang tamu yang remang, Bulan menyalakan satu lampu minyak kecil. Cahaya bergoyang, membuat bayangan di dinding tampak hidup. Ia membawa sebuah kotak kayu tua, tempat ia menyimpan barang-barang yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. "Kau harus lihat ini, Rif," katanya tanpa basa-basi. Suaranya pelan, tapi tegas. "Kalau kau memang ingin tahu asalnya semua ini." Di dalam kotak itu ada sebuah buku berukuran sedang yang kulitnya hitam, pekat bukan kulit biasa. Aku merasa ada sesuatu yang licin kalau disentuh. Di punggung buku itu tertulis goresan yang hampir pudar.
ada simbol kecil seperti huruf yang tak ku kenal. Ketika Bu Wulan membuka buku itu, bau yang menusuk seperti besi basah dan tanah lembab menerobos hidungku. Halaman-halamannya rapat. Tinta yang dipakai bukan tinta seperti pada umumnya. Warnanya gelap dan berkilat seperti cairan pekat. Itu naskah hitam, bisik Bu Wulan. Dulu yang pegang hanya mereka yang berjanji. Mereka yang membuat perjanjian, menandatangani namanya di buku itu bukan dengan pena, tapi dengan sesuatu yang lebih kuat. Aku menghentikan napas. Apa maksudnya lebih kuat? Ia menutup mata dan suaranya seperti mengeluarkan debu lama. Darah, air mata, sesuatu yang hidup. Kau tak akan mengerti rasa sakitnya kalau belum menyentuhnya sendiri. Ia menunjuk ke halaman yang terbuka. Di sana, deretan nama-nama tertulis rapih dengan tanda-tanda kecil di sampingnya. Tanggal, barang, dan sebuah kolom bertuliskan kata yang selalu sama. Tanggal penagihan di antara nama-nama tua itu. Kulihat nama yang kukenal, pemilik toko zaman dulu, nama beberapa keluarga di gang, dan jantungku seperti ditubruk ketika mataku berhenti pada satu halaman. Nama itu adalah milikku, Arif. Tanggal yang tercatat bukan tanggal sekarang, melainkan satu hari yang berdekatan dengan malam pertama. CCTV toko merekam bayangan tanpa wajah. Di samping namaku ada simbol kecil, sebuah titik hitam dengan garis melintang. Di bawahnya, dengan tinta yang hampir tampak seperti menetes, tertulis kata yang membuat cairan di tubuhku beku. Terhitung tiguan 3 malam. Aku meraih buku itu. Tangan gemetar. Ini tidak mungkin. Suaraku hampir pecah. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma tetangga yang ingin tahu. Bu Wulan menatapku dengan mata yang basah. Menjadi tetangga saja kadang cukup, Rif. Perjanjian itu bukan pandang bulu. Ia meresap lewat hubungan, lewat kebaikan yang tampak, lewat rezeki yang datang, lewat bungkus kopi yang kau bawa pulang karena tidak sengaja. Setiap transaksi adalah tanda. Bila nama muncul di naskah, berarti sesuatu sudah membelimu di balik layar. Mereka memberi, tapi itu bukan pemberian cuma-cuma. Mereka menulis namamu di buku supaya mereka tahu siapa yang boleh mereka ambil. Aku mencoba menarik napas panjang, namun udara terasa tipis. Kenapa sekarang? Tanyaku. Bu Wulan menghela napas panjang, lalu mulai bercerita lagi. Dulu, ketika kelaparan dan hutang menumpuk, ada beberapa orang yang berkumpul di kuburan jati. Mereka bertemu seorang asing berpakaian hitam. Orang itu menjanjikan toko yang tak pernah sepi, uang yang terus mengalir, hidup yang tak lagi takut pada siang atau malam. Syaratnya sederhana, 1 tanda tangan di buku, 1 paket janji yang tertukar. Ia mengetuk naskah hitam pelan, tapi yang mereka tanda tangani bukan hanya nama. Mereka menandatangani garis hidup keluarga mereka. Dan buku itu bukan untuk mencatat keuntungan. Buku itu adalah lembar utang catatan jiwa. Lalu para yang datang, mereka siapa? Tanyaku, menatap foto-foto hitam putih yang terpajang di samping buku. Di salah satu foto, terlihat seorang pria tua berjubah hitam berdiri di depan toko yang baru dibangun. Di jendela belakangnya ada bayangan gelap, samar, tanpa bentuk. Mereka, jawab Bu Wulan. Suaranya hilang seperti bisik. Adalah penagih, para kolektor yang bernafas di antara sisa-sisa janji. Mereka tidak punya wajah, karena mereka mengambil wajah-wajah manusia yang membuat perjanjian. Mereka tidak butuh mulut untuk bernegosiasi. Mereka hanya datang saat hutang harus dilunasi. Ia bangkit dan menutup buku itu perlahan. Ada aturan-aturan, ada cara yang membuat mereka datang ke seorang tertentu, bukan sembarang orang. Terkadang pemilik toko sendiri yang diminta, kadang pembeli tetap, kadang anak yang baru lahir. Pilihannya acak, tapi semuanya mengikuti hitungan buku. Aku berdiri, kepalaku pusing. Kalau begitu, bagaimana cara membatalkan? Kalau namaku
di situ. Apa aku benar-benar dihitung? Bulan menelan ludah. Tidak ada cara mudah. Beberapa orang mencoba merobek buku, membakar, atau menenggelamkannya. Tapi naskah hitam tidak hancur dengan cara biasa. Aku pernah lihat seorang laki-laki menggali halaman buku dengan pisau setela berdarah. Tulisannya berubah menjadi semacam daftar baru yang menambahkan nama lain. Membakar hanya membuat asapnya menuliskan tanggal baru pada dinding. Terkadang yang kau lakukan untuk membebaskan dirimu malah memindahkan utang ke orang lain. Seketika aku teringat pada rak-rak di toko yang entah bagaimana mengisi sendiri setiap subuh, seolah stok itu bukan untuk dijual, melainkan alat hitung untuk para penagih. Ada, Caroline, tanyaku lagi. Ada jeda panjang sebelum Bulan menjawab. Ia membuka laci dan mengeluarkan selembar kertas kusam. Di atasnya gambar, simbol, dan aturan tulisan. Tukarkan dengan satu nama. Tulisan itu ringkas dan dingin. Itulah inti dari perjanjian. Untuk membatalkan satu nama, harus ada pertukaran. Seseorang harus mengambil tempat yang akan ditagih. Itu bisa menjadi orang lain, itu bisa menjadi binatang, itu bisa juga sesuatu yang lebih abstrak. Tapi selalu ada pengorbanan, selalu ada yang harus dibayar. Jantungku berdegup kencang. Di benakku melintas wajah orang-orang yang kukenal. Pak Hasan yang hilang, Raffi yang pingsan, Bu Sari yang ditatap tanpa wajah. Aku tidak mau lagi menunggu mereka datang menjemput. Maka, apa yang akan kau lakukan, Rif? Tanya Bu Wulan perlahan. Buku itu tidak memaksa penuh pengertian. Ia memaksa pilihan. Kau bisa lari, tapi lebih mudah menemukanmu. Kau bisa mencoba membongkar asalnya, mencari tanda awal perjanjian itu, tapi itu berbahaya. Mereka tidak suka dicari asal-usulnya. Mereka menagih rasa ingin tahu, seperti mereka menagih hutang. Aku menatap keluar jendela. Di gang, lampu jalan berkedip, seperti jarum jam yang sedang berputar. Di atas meja, naskah hitam terbaring berat, seolah punya napas sendiri. Tangan kecilku meraih sudut halaman, jari terasa lengket ketika menyentuh tinta. Ada sesuatu yang berdesah di udara, sunyi tapi memuakan. Aku akan ke kuburan jati, kataku akhirnya. Aku harus tahu siapa yang menandatangani buku itu. Pertama kali, mungkin ada celah. Mungkin ada orang yang menyesal, atau catatan yang bisa diubah. Bu Wulan menangis pelan, lalu mengangguk. Kalau kau pergi, jangan pergi sendiri. Bawalah sesuatu yang milikmu, benda yang nyata, bukti hidupmu. Dan jangan lihat ke layar apapun malam ini. Kalau kau melihat mereka lewat kamera, mereka akan tahu posisi rumahmu. Mereka senang kalau kau menonton. Aku kembali ke rumah dengan perasaan seperti orang yang berjalan menuju tepian jurang. Di rumah, lampu menyala redup. Di meja, tanpa kusadari, ada sebuah bungkus kopi sachet yang baru, sesuatu yang paling sederhana dan di permukaannya tertulis dengan tulisan kecil dan rapi, Arif, tangan kuadat. Aku tidak tahu siapa yang menaruhnya di sana. Di balik rasa takut, ada sejenis rasa dingin yang menelusup. Rasa bahwa aku sudah dipilih, bahwa naskah hitam telah menuliskan namaku jauh sebelum aku menyadarinya. Dan di luar sana, di antara pohon-pohon kuburan jati, seseorang atau sesuatu menunggu malam dan menghitung hari di malam yang sama. Ketika aku mematikan lampu, kulihat bayangan di sudut kamar, bukan bayanganku. Ia berdiri kaku, menghadap jendela. Sesaat kemudian, seperti bisikan yang datang dari banyak suara sekaligus, kulihat tulisan muncul di ruang gelap. Hitungan dimulai. Aku menutup mata. Di dalam kepalaku, hanya satu hal yang berulang. Pilihan yang dibuat orang lain bertahan-tahan, lalu kini menjeratku. Dan aku harus memilih antara berlari tanpa tahu kemana, atau menghadapi sesuatu yang mungkin lebih berbahaya daripada kematian,
Langit malam di luar meneteskan hujan tipis. Di antara bunyi rintik itu, aku mendengar suara bel toko yang jauh kring, kring, seolah mengumumkan bahwa hitung mundur baru saja dimulai. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar di antara semak-semak basah. Udara lembab membawa bau tanah yang menusuk hidung, campuran antara lumut dan sesuatu yang seperti darah yang lama mengering. Arif berdiri di depan sebuah gerbang besi tua, penuh karat dan ilalang yang tumbuh liar di sekitarnya. Di atas gerbang itu, ada papan kayu lapuk bertuliskan Makam Jati. Hurufnya nyaris tak terbaca. Kuburan itu sudah lama ditinggalkan. Orang-orang di kampung percaya tempat itu menjadi sarang bagi mereka yang tak diterima bumi. Tak ada yang berani lewat, apalagi setelah tengah malam. Tapi malam ini Arif datang sendiri, membawa satu lilin kecil dan bungkusan kain hitam berisi benda miliknya. Jam tangan tua pemberian ayahnya. Bu Wulan pernah berkata, kalau kau ingin tahu siapa yang menandatangani naskah hitam pertama kali, pergilah ke akar pohon jati di tengah makam. Di sanalah awal perjanjian dimulai. Arif melangkah perlahan. Rumput liar mencambuk betisnya. Tanah di bawah kaki becek. Setiap langkah menimbulkan suara plak, seperti seseorang berjalan bersamanya. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Hanya bayangannya sendiri yang anehnya tampak, sedikit tertinggal di belakang, seolah ragu untuk mengikuti. Ia menyalakan lilin, menatap nyalanya yang menari. Cuman sebentar, gumamnya meyakinkan diri. Tapi semakin jauh ia berjalan, semakin banyak nisan tua yang terlihat. Beberapa terbalik, beberapa bahkan tertutup akar. Nama-nama di batu nisan, sebagian besar, sudah hilang dimakan waktu. Namun ada satu yang membuatnya berhenti. Nisan itu bertuliskan Sari bin Abdullah 1998. Tidak diterima tanah Arif terdiam. Nama itu sama dengan Busari, pemilik toko kelontong yang sekarang tidak diketahui nasibnya. Tapi tahun kematiannya 1998. Padahal Busari masih hidup. Bahkan beberapa malam lalu ia masih berinteraksi dengan Arif. Jantung Arif mulai berdegup kencang. Ia mundur selangkah. Lalu dari balik pohon besar di tengah makam terdengar suara pelan, seperti seseorang berbisik dari dalam tanah. Kau datang juga. Arif menoleh cepat. Lilin di tangannya bergetar. Nyalanya hampir padam. Di bawah cahaya temaram, tampak sosok berdiri di dekat pohon jati raksasa yang menjulang ke langit. Pohon itu besar sekali. Akarnya mencuat keluar seperti tangan yang mencoba mencengkeram bumi. Di hadapan akar itu berdiri seorang wanita, berambut panjang, mengenakan kebaya hitam lusuh, kulitnya pucat, dan matanya kosong. Siapa kau? Tanya Arif pelan. Wanita itu tersenyum, tapi senyumannya dingin, tidak alami. Kau membawa sesuatu milikmu. Naskah butuh pengenal. Darah yang bisa dibaca. Arif menelan ludah, memegang erat jam tangan di dalam genggaman. Aku datang untuk mencari asal perjanjian itu. Aku mau tahu kenapa namaku tertulis di buku itu. Wanita itu melangkah maju perlahan, tanpa suara, seolah kakinya melayang di atas tanah. Karena namamu dipanggil oleh darah orang lain, katanya lembut, seperti ibu menenangkan anaknya. Kau pikir pesugihan hanya terikat pada mereka yang menulis? Tidak. Setiap niat serakah membuka pintu untuk yang berikutnya. Kau pernah membeli sesuatu di toko itu, bukan? Malam hari, dengan uang yang kau pikir biasa. Arif mengangguk pelan, mulai mengingat malam ketika ia membeli air mineral di toko kelontong itu. Ada hal aneh. Uang kembalian yang diberi Busari terasa lembab dan dingin, seperti baru diambil dari kolam. Uang itu sudah dicatat. Lanjut wanita itu, sekali kau menerima sesuatu dari toko itu, sebagian dari hidupmu sudah menjadi milik mereka.
Itulah cara mereka memperbanyak nama dalam naskah hitam. Arif mencoba berpikir jernih. Kalau begitu, bagaimana caranya aku bisa lepas? Wanita itu berhenti di depan akar besar, lalu membungkuk perlahan. Tangannya yang panjang dan kurus menunjuk ke sebuah ukiran samar di akar jati. Simbol aneh berbentuk lingkaran dengan 3 garis menyilang. Di tengahnya ada bercak gelap seperti bekas darah lama. Ini tempat tanda tangan pertama dilakukan, katanya. Yang menulis bukan manusia biasa, tapi seseorang yang pernah menukar anaknya demi toko yang ramai pembeli. Namanya tidak boleh disebut, karena setiap kali disebut, tanah ini berguncang. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar pelan, seperti merespon kata-kata itu. Daun-daun berguguran, udara berubah dingin. Lilin Arif padam. Wanita itu menatap lurus padanya. Tapi kalau kau berani, kau bisa menulis ulang namamu di atas tanda ini. Kau hapus utangmu dengan satu syarat. Kau harus menggantinya dengan sesuatu yang sama bernyawa. Darahmu atau darah orang lain. Arif, tidak, aku tak mau mengorbankan siapapun. Wanita itu tersenyum tipis. Maka kau akan menjadi bagian dari toko itu. Sebentar lagi, tanah di bawah kaki Arif mulai merekah. Dari selanya, tangan-tangan pucat keluar, meraih kakinya, menariknya pelan ke bawah. Ia berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi tenggen-tenggen itu makin banyak. Lalu di sela-sela suara tanah yang retak, terdengar bisikan yang sama, berulang-ulang dari segala arah. Bayar, bayarlah, bayar. Arif memejamkan mata, menjerit sekeras-kerasnya. Dalam kepanikan, ia merobek jarinya sendiri dengan ujung jam tangan tua itu, meneteskan darah ke tanah, tepat di atas simbol hitam di akar jati. Seketika, tanah berhenti bergetar. Tangan-tangan itu lenyap, udara terasa kembali berat. Wanita itu menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Sekarang mereka tahu kau menolak, dan mereka tidak suka penolakan. Mulai malam ini, mereka akan menagih, bukan melalui toko, tapi lewat bayanganmu sendiri." Arif tepuk. Apa maksudmu? Bayanganmu akan berjalan lebih dulu sebelum kau melangkah. Saat ia berhenti meniru, itu tandanya kau telah jadi bagian dari mereka. Wanita itu lalu melangkah mundur, masuk ke dalam gelap di antara akar-akar pohon. Tubuhnya perlahan memudar, hanya meninggalkan aroma melati dan darah. Arif berlari keluar makam, napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi ketika ia sampai di depan gerbang kuburan dan melihat bayangannya di tanah, bayangan itu tidak bergerak. Arif melangkah 1 kali ke depan. Bayangan itu tetap diam. Ia berlari ke arah lampu jalan. Bayangan itu menatap balik. Bentuk wajahnya mulai berubah, menyerupai seseorang tanpa mata, tanpa mulut. Malam itu, dari kejauhan, terdengar bunyi bel toko kelontong berbunyi 3 kali bercerit-turet. Kring, kring, kring. Dan di rumah Bulan, naskah hitam terbuka sendiri. Di halaman terakhir, muncul tulisan baru. Tinta masih basah, bergerak pelan seperti ditulis oleh tangan tak kasat mata. Arif, status, ditagih. Lalu semua lilin di rumah itu padam. Dan dari luar jendela, bayangan seseorang berdiri diam, menatap ke arah Bulan. Bayangan itu bukan miliknya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Hujan turun pelan, tapi cukup deras untuk membuat kaca jendela bergetar. Tiap kali angin berhembus, Arif duduk di ruang tamunya, menggigil dalam diam. Di meja, lilin kecil menyala. Cahayanya menari seperti api ketakutan. Jam dinding menunjukkan jam 2:37 dini hari. Setelah kejadian di kuburan Jati, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah wanita berkebaya hitam itu, senyumnya yang dingin, dan tangan-tangan dari dalam tanah yang mencoba menariknya ke bawah.
Namun yang paling membuatnya takut adalah sesuatu yang ia sadari ketika berjalan pulang tadi malam. Bayangannya tak lagi menirunya. Saat ia mengangkat tangan, bayangan itu diam. Saat ia berlari, bayangan itu menatap. Dan ketika ia berhenti, bayangan itu melangkah maju, satu langkah lebih dekat. Sekarang, di rumah, ia menatap lantai dengan panik. Cahaya lilin menciptakan bayangan samar di dinding. Tapi, bayangan itu titik sama. Kepalanya agak miring, bahunya lebih tinggi sebelah. Dan matanya, kini bayangan itu punya mata. Dua lingkaran gelap seperti lubang dalam. Arif menggenggam kalung kecil di lehernya, berbisik, "Aku tidak takut, aku tidak takut." Namun suaranya sendiri terdengar palsu, seolah tubuhnya tahu ia sedang berbohong. Dari dapur terdengar bunyi sendok jatuh. Ting, ia tak ada siapapun, tapi suara itu terdengar lagi, lebih keras kali ini, seperti sesuatu yang dengan sengaja mengetuk piring kaca. Ting, ting. Perlahan ia berdiri dan berjalan ke dapur. Lampu remang, kulkas berdengung pelan. Saat ia menoleh ke lantai, ia melihat jejak kaki basah menuju pintu belakang rumah. Padahal ia tidak pernah keluar. "Bulan," gumamnya dengan suara serak, berharap wanita tua itu bisa menolongnya. Tapi seketika, dari luar rumah terdengar suara langkah kaki berat. Duk, duk, duk. Seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah. Arif mendekati jendela, mengintip dengan hati-hati. Di luar, hujan rintik-rintik turun. Jalanan sepi, tapi di bawah tiang lampu jalan, ia melihat sosok hitam berdiri diam. Bayangannya sendiri, tapi terpisah darinya, nyata, berdiri di tengah hujan. Tubuhnya seperti kabut yang padat. Wajahnya kosong, namun bola matanya berputar seperti tinta di air. "Pergi," kata Arif, gemetar. Tapi sosok itu tak bergerak. Lalu sesuatu terjadi. Bayangan itu meniru gerakan Arif dengan terbalik. Saat Arif melangkah mundur, bayangan itu melangkah maju. Saat Arif berbalik untuk kabur, bayangan itu mengetuk jendela dari luar. Tok, tok, tok. Suara itu lembut, tapi membuat seluruh tubuh Arif gemetar. Ia menatap kaca jendela dan melihat hal yang membuat napasnya tertahan. Di pantulan kaca, bukan bayangan dirinya yang terlihat, melainkan bayangan toko kelontong Busari. Rak-rak penuh, lampu kuning menyala, dan di meja kasir, Busari duduk dengan wajah yang pucat, tapi matanya hitam seluruhnya. Dan di depannya, sosok tanpa wajah sedang membeli sesuatu. Arif mundur, kaca jendela mulai berembun, dan dari kabut itu muncul tulisan dengan jari tak terlihat. "Waktumu." Lampu rumah padam serentak. Lilin di meja meletup dan mati. Kegelapan menelan segalanya. Tiba-tiba, di ruang tamu, terdengar suara bel toko berbunyi samar. Kring, kring. Padahal ia tidak sedang berada di toko. Suara itu datang, entah dari mana. Mungkin dari dalam kepalanya, atau mungkin dari sesuatu yang kini sudah ada di dalam rumah. Arif berlari ke kamar, menutup pintu rapat, dan menyalakan ponselnya untuk penerangan. Tapi layar ponsel itu langsung menyala sendiri, tanpa disentuh, menampilkan kamera depan. Ia melihat wajahnya di layar, wajah yang pucat, mata lelah. Namun di belakangnya, di dalam bayangan, ada sosok lain yang perlahan mendekat. Bayangan itu tersenyum, senyum tanpa bibir. Arif menjatuhkan ponselnya, menatap sekeliling, tapi kamar itu kosong. Ia mengambil napas tersengal, lalu menatap dinding dan melihat bayangannya sendiri sedang menatap balik dari sisi yang salah. Bayangan itu kini bergerak bebas, berjalan di dinding, menuruni lantai, lalu berdiri tepat di depan Arif. Dua sosok sama, tapi yang satu hitam kelam, seperti arang hidup. "Kenapa kau meniruku?" tanya Arif gemetar.
Bayangan itu membuka mulut. Kini ada lubang besar di wajahnya. Dan dari lubang itu keluar suara yang bukan manusia. Campuran antara desis ular dan jeritan jauh. Aku bukan meniru, aku menagih. Bayangan itu menyentuh dada Arif. Dan seketika tubuhnya terasa dingin. Darahnya berhenti mengalir. Pandangannya buram. Tapi di sela kabut kesadarannya, ia melihat sesuatu. Dinding kamar perlahan berubah menjadi rak toko kelontong, penuh barang-barang yang sama seperti milik Busari. Bau kopi dan minyak goreng memenuhi udara. Dan di meja kasir, duduklah dirinya sendiri. Versi dirinya yang lain, dengan wajah pucat dan mata hitam seperti arang. "Selamat datang," suara itu berkata dengan nada datar. Toko ini tidak pernah sepi. Arif ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Bayangan itu perlahan menyatu dengannya, seperti asap hitam yang masuk melalui kulit. Ia berusaha melawan, tapi semakin keras ia berontak. Semakin kuat tarikan itu, hingga akhirnya hening. Pagi harinya, warga menemukan rumah Arif terbuka. Lantainya basah. Udara di dalam rumah dingin, seperti lemari es. Di meja, lilin yang terbakar setengah masih menyala. Dan di lantai, di dekat jendela, terlihat jejak kaki basah mengarah keluar rumah. Tapi hanya satu arah, tidak ada jejak kembali. Malam harinya, toko kelontong Busari tiba-tiba buka lagi. Lampu kuningnya menyala hangat, dan di dalamnya terlihat seorang lelaki muda duduk di meja kasir. Wajahnya mirip Arif. Ia tersenyum pada setiap pelanggan yang datang. Tapi kalau kau lihat lebih lama, matanya kosong, benar-benar kosong, seperti dua lubang gelap yang menelan cahaya. CCTV. Toko itu kembali merekam pembeli-pembeli yang tak punya wajah, berjalan di antara rak-rak sepi, membayar dengan uang lembab, lalu menghilang begitu saja. Dan setiap malam, tepat jam 2:37, bel toko itu berbunyi 3 kali. Kring, 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 tanda bahwa toko kelontong yang tak pernah sepi telah mendapatkan kasir barunya. Dan bayangan Arif kini berdiri di luar toko, menunggu giliran berikutnya.